Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, Hong Wilahing Wastono Musidam, sekarang pohon langgeng. Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya Cak Monyong dalam Wedar Aksara Jawa, membahas tentang nilai-nilai Jawa secara filsafat. Jawa menjadi penting, aksara menjadi penting untuk dibahas untuk dipahami tidak sekedar sebagai tulisan. Jawa tidak dipahami hanya sebagai sebuah pencatat sebuah peristiwa ruang hidup, tapi Jawa dipahami, dipelajari untuk memenuhi dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan. Saya akan menjelaskan kehidupan itu sendiri menurut aksara Jawa dengan kekinian. Aksarawa wujudihono tan kena kiniro. Ilmu manusia sangat terbatas, namun implikasinya sangat luas. Wujud hono tan kena kiniro. Ilmu manusia ini sangat terbatas, namun implikasinya sangat luas. Apa sebenarnya yang dimaksud dalam wujud hono tan kena kiniro? Memahami ilmu manusia yang sangat terbatas. Kemampuan manusia ini sangat terbatas. Sama dengan tadi malam saya pengajian di Sememi, saya tidak akan bisa memprediksi secara umum hari ini mau ngapain, lalu saya membuat podcast pagi-pagi, lalu mau cerita apa, atau apa yang akan terjadi hari ini. Kalau yang terskedul mungkin sudah direncanakan, yang tidak, pernik-pernik dalam ruang hidup untuk menuju kepada tujuan aktivitas kegiatan itu sangat luas. Dan nah, itulah yang menjadi pemikiran kita bersama-sama. Kenapa disebutkan bahwa ilmu manusia sangat terbatas, namun implikasinya sangat luas, tidak terbatas? Karena yang memberi ilmu, alimul ilmi, sumber ilmu itu adalah illah, Allah, Allah, illah, illallah, anal haq, al-haq, kebenaran yang sebenar-benarnya benar, hanya dari Gusti Kang Akarya Jagat. Nah, bagaimana kita menjelaskan? Ada pertanyaan kawan-kawan tadi malam dalam diskusi kita. Ada pernyataan mantan Perdana Menteri Indonesia bahwa Indonesia akan ketinggalan. Karena apa? Kurikulum pendidikan di Indonesia untuk pelajar itu banyak materinya tentang pendidikan spiritual keagamaan. Jadi materi keagamaan sangat banyak, saintis mungkin hanya sekian persen. Jadi kami pikir benar bahwa teori-teori tentang keilahian ini biarlah dicari secara pribadi oleh orang-orang yang sudah di makom dharma atau maknawiyah. Kalau di Jawa itu di makom dharma, untuk belajar dharma, belajar tentang adharma, belajar tentang megatruh, belajar tentang pucung. Itu biarlah orang-orang yang sudah pada hukum umur. Namun ketika anak muda yang diajarkan itu, pendidikan itu adalah pendidikan yang harus dihadapi untuk selaras dengan kehidupan tumbuh kembangnya bangsa, tumbuh kembangnya negara, tumbuh kembangnya persaingan dunia. Maka urusan yang sangat subjektif antara kita dengan Tuhan
itu akan dicari ketika dia sudah pada umur makom umur dharma, pada umur makom maknawiyah. Biarlah di hukum ma'ani atau hukum di dalam umur anak muda dalam Jawa itu sinom, kinanti, asmorondono. Nah, disitulah masuk ke makom dandang gulo, bahwa sesungguhnya kebangkitan bangsa ini juga ditopang oleh kesadaran ekonomi dan kesadaran pengetahuan teknologi. Maka yang dihadapi harusnya dia harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang harus menjawab tantangan dunia. Makanya secara saya kaji bahwa anak-anak muda harus ke depan, harus kita warisi pengetahuan yang mampu bersaing dengan dunia asing, bukan menjadi penghamba atau penyembah teknologi asing. Sehingga kita harus kurangi nilai-nilai pengetahuan spiritual yang bersifat keagamaan, biarlah dicari secara individu oleh orang-orang tersebut tanpa harus diajari. Karena kalau tidak bisa, tanpa harus menjadi kurikulum yang terlalu tegang, yang terlalu kaku. Karena saya juga pengajar. Agar apa? Agar anak muda kita mampu bersaing dengan pemuda-pemuda dunia. Karena wujud hono tan kenong kiro, ilmu manusia sangat terbatas, tapi kemampuannya, implikasinya tidak terbatas. Itulah yang harus kita bekali kepada anak muda kita. Semoga bermanfaat.